Ya, di sini saya Muhammad Zaki Ramadhani, kelas 12 MIPA 2 absen 16 akan menjelaskan tentang sejarah Benteng Pendem di Cilacap. Sebenarnya alasan saya menjelaskan ini ya pertama karena saya rumahnya tinggal di Cilacap dan kalian saya penasaran dengan sejarah dari Benteng Pendem Cilacap. Sekalian saya buat video, sekalian saya juga buat untuk tugas gitu ya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan dan melihat video ini. Oke, Benteng Pendem Cilacap dalam bahasa Belanda itu Kustpaderij of the Lantong te Cilacap. Saya nggak paham lah ya grammarnya, tapi yang jelas tulisannya begitulah ya. Adalah benteng peninggalan Belanda ya. Peninggalan Belanda di pesisir pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang dibangun pada tahun 1861. Ya, berarti tahun segitu masih jaya-jayanya Belanda di Indonesia. Bangunan ini merupakan bekas markas pertahanan tentara Hindia Belanda yang dibangun di area seluas 6,5 hektar secara bertahap selama 18 tahun. Lama juga ya. Dari tahun 1861 hingga 1879. Benteng Pendem sempat tertutup tanah pesisir pantai dan tidak terurus. Benteng ini kemudian ditemukan dan mulai digali pemerintah Cilacap tahun 1986. Saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap menjadikan benteng ini sebagai tempat wisata sejarah. Nah, jadi alasannya kenapa dinamakan Benteng Pendem itu ya karena dulunya ini bentengnya nggak ketahuan sama warga Cilacap gitu kan. Tuh, tahu-tahu ada yang sedang gali, nggak sengaja nemu benteng, terus digali terus jadi ketemu nih benteng Pendem yang sekarang ini. Nah, jadi dulu itu Benteng Pendem ternyata markas pertahanan tentara Belanda di Cilacap yang didesain oleh arsitek Belanda. Yang desain dari Belanda. Dan benteng ini difungsikan untuk menahan serangan yang datang dari arah laut bersama dengan benteng Karang Bolong, benteng Klingker, dan benteng Cepiring. Oh ya, kalau Karang Bolong itu tahu saya di Pulau Nusa Kambangan. Jadi Pulau Nusa Kambangan itu pulau yang terpisah dari Cilacap itu, Kabupaten Cilacap. Dan di situ juga ada benteng Bolong. Dan saya ke sana itu ada bekas meriam juga di sana. Bekas meriam dan juga ada yang isi meriamnya itulah yang bundar itulah. Pokoknya ada itu. Kalau benteng Kelingker, benteng Cepir belum tahu sih. Ya, benteng Pendem digunakan hingga tahun 1942 tadi ya. Nah, ketika perang melawan Jepang, benteng ini berhasil dikuasai oleh Jepang. Dan tahun 1945 Jepang meninggalkan benteng ini karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Oh, berarti tahun 1945 Jepang berhasil merebut, terus kembali ke Jepang ya gara-gara mereka sedang serang oleh sekutu gitu ya. Sehingga benteng ini diambil alih oleh TNI Banteng Loreng Kesatuan Jawa Tengah. Dalam penguasaan TNI, benteng ini digunakan para pejuang kemerdekaan berlatih perang dan pendaratan laut. Oh ya, informasi aja nih ya. By the way, di Pantai Teluk ini dekat depannya Benteng Pendem ada Pantai Teluk Penyu. Dari situ saya sering lihat tentara-tentara itu latihan berenang lah, nggak tahu ya, ujian atau apa, pokoknya ujiannya itu berenang dari Pantai Teluk Penyu hingga ke Nusa Kambangan, di pulau terpisah lah Nusa Kambangan itu. Lumayan jauh sih itu. Berapa ya, biasanya aku kesana naik kapal berapa menit, 15 menitan lah, 15 menitan nyampe. Renang kan laut lagi ya, keren lah pokoknya lah ya. Nah, bangunan Benteng Pendem terdiri dari beberapa ruang yang masih kokoh hingga kini. Namun sejak awal ditemukan, ruangan dalam benteng belum sepenuhnya diketahui. Ruangan dalam benteng yang umum diketahui terdiri dari barak,
benteng pertahanan, benteng pengintai, ruang rapat, klinik pengobatan, gudang senjata, gudang mesiu, ruang penjara, dapur, ruang perwira, dan ruang peluru. Ada pula yang menyatakan bahwa dalam benteng tersebut terdapat terowongan menuju benteng lain dan sejumlah gua di Pulau Nusa Kambangan. Namun hingga kini hal itu belum sepenuhnya terbukti. Ah ya, benar banget. Di benteng Pendem tuh masih banyak yang terpendam benar. Jadi memang belum belum ketahuan semuanya sih. Ya masih jadi misteri juga lah. Ah ya, semoga mungkin saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga dengan saya menjelaskan sedikit tentang sejarah dan juga informasi tentang Benteng Pendem ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bila ingin berkunjung ke sini, bisa, kalau misalnya rumahnya jauh, bisa nginep di rumah saya. Insya Allah terbuka untuk semua. Oke, ya mungkin bisa dapat saya sampaikan. eh, semoga sekali lagi bermanfaat ya, karena ini insya Allah jarang yang tahu gitu kan. Itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.